Synchronicity itu kayak, ih kok pas banget gitu ya. Baru mikirin sate ayam, ada orang bawain sate ayam. Banyak orang yang akhirnya kayak mengesampingkan kuasa Allah dengan bilang, ah kebetulan kali ya gitu. Itu jangan suka kayak gitu teman-teman, karena beneran Allah lagi menunjukkan kuasanya, kita kayak denial, enggak lah kebetulan aja gitu. Kayak kalau bisa disentil kali itu ya gitu. Synchronicity itu pun juga bisa ditarik, karena kita meng-attract what we are, kita meng-attract apapun kita sebenarnya. Jadi ketika kamunya pun sudah berniat dari dalam diri, ya Allah, aku ingin melakukan sesuatu, aku ingin berproses ya Allah. Dan secara bawah sadar kita pun, ketika kita berpikir dan kita merasakan apa yang kita niatkan itu, tubuh kita pun juga secara spontan akan bergerak ke arah situ. Tubuh kita bergerak, dan Tuhan pun dan Allah pun juga akan berlari ke arah kita. So jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita mau menanggapi satu pertanyaan dari netizen. Kenapa kamu ketawa? Habis disebutnya netizen ya, sekarang jadi terkenal. Lanjut yang. Oke, sip. Masya Allah, cerita Kak Tiwi mirip seperti rumah tanggaku saat ini. Semalam aku meditasi dan zikir berusaha untuk memaafkan suamiku yang egois. Dan pagi ini aku menemukan video ini. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah sudah membuat kontenku bermanfaat untuk orang lain. Tapi ini memang yang namanya synchronicity, teman-teman. Sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan synchronicity. Synchronicity itu kayak, ih kok pas banget gitu ya. Baru mikirin sate ayam, ada orang bawain sate ayam. Baru mikirin mau kayaknya aku mau ngambil les bahasa Inggris, tiba-tiba muncul iklan les bahasa Inggris, meskipun ya ada algoritma ya kalau di sosial media, tapi di kehidupan kita ini juga ada algoritmanya Tuhan. Yang mana ketika kamu sudah punya energi yang cukup untuk bisa menarik synchronicity, ketika synchronicity terjadi, itu sebenarnya salah satu benchmark bahwa you are on the right path. Karena orang-orang yang disconnect sama Allah nggak akan menarik synchronicity gitu. Karena synchronicity itu adalah salah satu tanda Allah tuh mendengar apa yang kamu inginkan, mendengar doamu sehingga dikasih caranya gitu. Sama aja kayak kita berdoa, ya Allah kuatkanlah aku, ya kita dikasih aja cobaan beban 1.000.000 kilogram kan doanya kuatkanlah aku gitu. Jadi dalam kita berdoa juga kita perlu sadari doa kita seperti apa, karena Allah akan exactly memberikan yang sesuai dengan perkembangan diri kita gitu. Jadi synchronicity sebenarnya ini menandakan bahwa Allah mendengarkan apapun yang menjadi doamu, yang jadi keluhanmu, bahwa kita tuh tidak pernah sendiri di dunia ini. Nah, kalau dari secara sains, sebenarnya itu juga ada penjelasannya mengenai synchronicity. Aku lupa, tapi di salah satu bagian dari otak kita itu, dia ada yang sensor yang sebenarnya membuat kita tuh lebih peka ketika kita sudah setting our intentions, menentukan intensi kita. Contoh misalkan ketika kita lagi di rumah nih, baru mau jalan pergi ke kantor, tiba-tiba lagi kepikiran, aku pengen deh punya mobil warna merah misalkan. Nah, pas lagi di jalan, entah di jalan tol, jalan raya, kok suddenly kita ngerasa kok banyak sekali ya mobil merah berseliweran di sekitar kita. Tapi apakah dengan itu berarti mobil merah itu menjadi jumlahnya banyak tiba-tiba di momen itu? Enggak. Tapi diri kita yang akhirnya sebenarnya menjadi lebih peka sama warna merah itu. Karena sebenarnya kita sudah setting intentions di dalam diri kita, aku pengen punya mobil warna merah. Jadi akhirnya kita menjadi lebih peka dengan yang sekitar kita yang berwarna merah itu. Nah, ketika dikaitkan dengan synchronicity pun, ketika kita udah setting intentions di pikiran, di hati, dan tubuh kita akan bergerak, kita pun juga akan menjadi lebih peka di sekitar kita akan apa yang menjadi intentions kita itu. Kita akan jadi lebih peka, kita akan jadi lebih sering melihat, baik itu yang tadi dibilang Tiwi algoritma social media, algoritmanya Tuhan, kita sebenarnya akan menjadi lebih peka. Jadi secara nggak langsung, wow, kok ini ternyata pas lagi duduk di kafe, kok ini lirik musik di kafe ini sesuai dengan apa perasaanku saat ini ya? Sesuai dengan hatiku. Terus tiba-tiba kok pas aku lagi ngelihat buku di toko buku, pas dibuka, loh kok ini sesuai dengan apa yang lagi aku butuh dengar saat ini ya? Sebenarnya itu kalau dari bagian saintifiknya synchronicity, kurang lebih begitu.
Tapi ini tuh banyak orang yang akhirnya kayak mengesampingkan kuasa Allah dengan bilang, kebetulan kali ya gitu. Itu jangan suka kayak gitu teman-teman, karena beneran Allah lagi menunjukkan kuasanya, kita kayak denial, enggak lah kebetulan aja gitu, kayak kalau bisa disentil kali itu ya gitu. Karena memang di sini memang gak ada yang namanya kebetulan. Kamu kebayang nggak pada saat sperma dari ayahmu masuk ke dalam ovum ibumu, itu dari berapa juta sel sperma yang masuk itu satu, dan itu adalah kamu, dan itu nggak ada yang kebetulan sama sekali. Betul. Even bahkan di soal sains pun, ketika tata surya atau galaksi itu terjadi, sebenarnya itu daya gravitasi aja berbeda 0, sekian aja, semesta nggak akan seperti ini, alam semesta nggak akan seperti ini. Dan secara gravitasi itu bisa saling tarik-tarikan dan saling menghancurkan sesama antar planet, bahkan hanya berbeda 0, sekian saja. So, jadi kita ada di sini, memang semestinya kita berada di sini. Betul. Jadi memang nggak ada yang namanya kebetulan sama sekali. Nah, kadang-kadang yang mengecilkan itulah yang membuat kita nggak peka. Ya udahlah, itu cuma kebetulan. Ya udahlah, aku mah apa tuh, aku cuma segini. Kita yang omongan-omongan yang mengecilkan semua itu yang akhirnya membuat kita merasa kurang, merasa kita nggak pantas. Sebenarnya ya nggak ada yang namanya kebetulan. It is what it is. Memang sudah semestinya seperti ini, dan kita mesti belajar menerima kalau it is what it is. Ya, kayak kita jadinya bisa kenapa hidup kita nih jadi lebih seru ya setelah udah dibenarkan ya. Jadi kayak kalau ada kejadian nih yang ngenas dikit gitu ya, kayak kenapa ya Allah ngasih aku kejadian kayak gini ya gitu. Malah jadinya dibawa ketawa gitu loh teman-teman, karena akhirnya hidup tuh jadi seru karena kita tuh kayak cari clue sama Allah, kenapa Allah sampai ngasih ini ke hidup kita ya gitu. Ngelawak banget asli, Dani udah lagi mau begini, mau ke kanan malah ditabok suruh ke kiri gitu. Jadinya seru jalanin hidupnya. Terus tadi gara-gara kamu bilang buka buku, kita coba yuk, daripada kita males ngaji ya, itu Al-Quran buka aja, tiba-tiba lagi bingung buka aja Al-Quran, tiba-tiba ada ayat apa dicocok gitu. Jadi kita pakai sinkronisitinya untuk hal-hal yang memang bermanfaat di kita gitu. Karena lepasin dulu deh, kita tuh harus ngaji dari juz 1 sampai juz 30, ya ada aturannya. Cuma kalau misalnya kita dari 1 sampai 30 jadi kita malah nggak ngaji, nggak baca Al-Quran sama sekali, ya buka aja asal. Yang penting kan 1 ayat setiap hari ya. Bacalah 1 ayat setiap hari. Itu udah sunnahnya Nabi ya Pak Ustadz ya. Gitu. Ini ada Pak Ustadz, jadi aku nggak boleh salah ngomong guys. Aku harus terus selaras dengan ajaran agama. Tapi mungkin gak hanya ngebuka Al-Quran dan ngebacanya ya, tapi mungkin kayak dibalik ketika kamu buka mata kamu tiba-tiba ke ayat yang mana, ketika kamu baca mungkin kamu juga bisa cari aja terjemahannya, maknanya apa. Siapa tahu ayat yang kamu lagi baca itu ternyata itu yang memang kamu lagi butuhkan. Betul sekali. Ketika kita berniat untuk memperbaiki diri, Allah pasti kasih caranya, entah lewat YouTube, entah lewat orang terdekat yang menasehati, atau profesional yang akhirnya bisa membantu. Apapun itu, ketika kita berniat, Allah yang menyambut. Kalau kita bisa tanya ke Pak Ustadz nanti ya, ada ayatnya kita tuh bisa melangkah selangkah gitu ya Ustadz ya, ada Ustadznya di sini. Kita melangkah 1 langkah, Allah tuh lari ke arah kita gitu. Kita melangkah aja, kita berjalan menuju Allah, Allah yang berlari ke arah kita. Jadi benar-benar ini akhirnya menyadari bahwa semua hal yang kita sembuhkan di hidup kita itu bukan kita sendiri. Karena emang kalau menurut Allah belum waktunya ini orang untuk sembuh, mau dia udah kemanapun muter-muter nggak akan sembuh. Karena itu yang namanya ilham, hidayah. Itu ada waktunya Allah sendiri. Dan ini nih, masa nih ya lagi sama kalian, aku lagi ambil buku nih, bukunya bagus banget, buku-buku dari para Madinah. Tulisannya Through Time into Healing. Pas aku buka, masa healing troubled relationship gitu. Ini salah satu contoh synchronicity to the max. Kamu mau komen apa yang dari ini? Kalau aku sih sebenarnya synchronicity itu pun juga bisa ditarik. Karena kita meng-attract what we are. Kita meng-attract apapun kita sebenarnya. Jadi ketika kamunya pun sudah berniat dari dalam diri, ya Allah, aku ingin melakukan sesuatu, aku ingin berproses ya Allah. Dan secara bawah sadar kita pun, ketika kita berpikir dan kita merasakan apa yang kita niatkan itu, tubuh kita pun juga secara spontan akan bergerak ke arah situ. Tubuh kita bergerak, dan Tuhan pun dan Allah pun juga akan berlari ke arah kita. So jadi
kita akan bertemu di situ. Jadi Allah sebenarnya akan mempertemukan kepada kita ketika hati kita, pikiran kita, jiwa kita sudah meniatkan ke dalam satu hal itu. Jadi kalau misalkan kata Dr. Joe Dispenza, ketika kita sudah meniatkan itu, ya kita akan dipertemukan gitu dengan apa yang sebenarnya kita cari gitu. Jadi kita akan menarik apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu. Aku menambahkan sedikit, jadi ini kan karena sudah ada ya kemarin yang selfish dan self love. Jadi memang kalau kita masih menarik orang-orang yang egois di kehidupan kita, berarti kan ada polarity nih. Kita terus narik yang selfish terus, berarti kitanya ada di sini, kita udah pasti ada di self like. Karena nggak ada balance energi gitu. Ketika kita balance ke tengah, kita akan narik yang kayak kita juga, yang self love juga. Karena untuk nyampe ke selfless itu kita melepaskan keakuan kita nggak bisa bypass. Kita perlu bisa jejak dulu di bumi ini, menemukan balance atas diri kita sendiri, baru kita bisa melepaskan keakuan kita dan kita naik. Karena kalau misalnya uang aja masih susah, itu susah banget untuk kita bisa naik ke selfless gitu. Jadi ini perlu dicari bahwa ujung-ujungnya ketika kita menjalani hidup itu untuk berserah pada jalannya Allah, kita perlu lulus dulu ujian jadi manusia di dunia ini gitu. Jangan langsung lompat. Banyak orang yang bypass, lompat. Jadinya agamanya tuh nggak masuk di logika gitu. Jadi agamanya entah kayak pokoknya ini untuk Allah seperti ini. Jadinya dicari jalannya tuh yang lagi-lagi makin melemahkan dirimu sebagai manusia gitu. Kenapa jadi pembahasannya berat segini? Hanya untuk mengomentari. Baik begitu ya teman-teman. Dan Mbak atau Mas yang sudah, oh ini Mbak soalnya suamiku egois. Oke, terima kasih ya Mbak atas komentarnya. Kita tunggu teman-teman yang lain yang punya komentar atas ngobrol kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.